Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 SMA MA yang saya banggakan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang mata pelajaran PPKN bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Topik yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan warga negara maupun pemerintah harus berdasarkan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Hakikat hukum, menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Sedangkan menurut JCT Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu. Unsur-unsur hukum yaitu kumpulan peraturan dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, dan adanya sanksi yang tegas. Penggolongan hukum yang pertama berdasarkan bentuknya, meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua berdasarkan isinya, meliputi hukum publik dan hukum privat. Yang ketiga berdasarkan sifatnya, meliputi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang keempat berdasarkan waktu berlakunya, meliputi hukum konstitutum dan hukum konstituendum. Yang kelima berdasarkan cara mempertahankannya, meliputi hukum material dan hukum formil. Yang keenam, berdasarkan tempat berlakunya, meliputi hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan dalam masyarakat sehingga akan mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum formal meliputi undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Tata hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1, yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan ketujuh peraturan daerah kabupaten. Topik yang kedua yaitu sistem peradilan di Indonesia. Anak-anakku sekalian, sistem peradilan nasional adalah keseluruhan komponen peradilan nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, atau aspek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan sehingga terwujud keadilan hukum. Komponen sistem peradilan meliputi materi hukum, prosedur peradilan, budaya hukum, dan hierarki kelembagaan peradilan. Berikutnya, alat kelengkapan peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia yaitu Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Berikutnya adalah peran lembaga-lembaga peradilan. Yang pertama, Mahkamah Agung berperan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lain seperti memberi pertimbangan hukum pada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi
berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Berikutnya, peradilan agama. Meliputi pengadilan agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah yang berdasarkan hukum Islam. Sedangkan pengadilan tinggi agama berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di tingkat banding. Peradilan militer berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Berikutnya adalah peradilan tata usaha negara berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sedangkan pengadilan khusus berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus perkara kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Komisi Yudisial berperan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan. Berikutnya anak-anakku, sikap yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan hukum meliputi mematuhi nasihat dan perintah orang tua, mematuhi peraturan di sekolah, melaksanakan norma yang berlaku, dan tertib berlalu lintas. Sedangkan sikap yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, yaitu membantah perintah orang tua, membolos tidak mengikuti pelajaran, melanggar norma di masyarakat, dan merusak fasilitas negara. Demikianlah anak-anakku materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.